Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua mengenai bab haji ini kita bersama-sama akan melanjutkan mengenai pembelajaran rukun haji yang kemarin syarat haji karena memang sudah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai rukun haji, keutamaan haji, dan juga jenis-jenis haji. Nah, rukun haji ini ada 6 ya, yang mana ini berurutan. Yang pertama adalah ihram, yang kedua yakni wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, 4 sa'i, lalu kelima tahallul, yang keenam tertib. Nah, selanjutnya ya pada rukun haji yang pertama. Namun alangkah lebih baik Bapak akan mengulas terlebih dahulu ya, bahwasannya syarat dan rukun ini berbeda. Syarat ini wajib dipenuhi bagi seseorang sebelum melakukan atau melaksanakan ibadah tertentu ya, dalam hal ini haji. Lalu kemudian rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat pengerjaan ibadah tertentu, yang mana dalam hal ini haji. Ketika kita akan berhaji, maka akan dijatuhi rukun yang pertama. Apa rukun haji yang pertama? Yakni ihram. Apa itu ihram? Ihram ini adalah niat ya, niat di dalam mengerjakan haji atau juga umroh ya. Kalau di dalam umroh ini ihram juga sama diniatkan pada awal ibadah. Bagaimana biasanya ihram ini dilakukan? Ihram ini dilakukan dengan memakai pakaian ihram dan mengucapkan lafaz labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh, labbaik Allahumma umratan. Nah, atau juga dengan niat, kalau haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, dengan kita mengucapkan lafaz tersebut, maka ketentuan di dalam ihram ini seketika akan berlaku ya. Karena memang ketika kita telah mengucapkan ihram ini, segala ketentuan atau yang biasa disebut dengan muharramat ini berlaku kepada kita dari sampai kita ihram yang pertama ini hingga nanti yang terakhir, hingga tahallul. Nanti Bapak akan jelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama kita dalam keadaan ihram atau niat ini ya. Jadi memang ihram ini juga ditentukan atau boleh diucapkan, dilafalkan dari mulai Syawal hingga nanti wukuf di Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Ini berlaku pada seorang muslim yang akan melaksanakan haji yang pertama, yakni dia harus ihram atau melakukan niat ya. Ini yang pertama. Bapak akan sedikit menunjukkan mengenai pakaian ihram yang tadi Bapak singgung. Sekurang lebih seperti ini animasinya ya, bahwasannya kepada pria ini harus memakai 2 lembar kain berwarna putih yang tentu tidak boleh berjahit. Berbeda dengan wanita yang memang harus menutup semua badan kecuali wajah ya, dan kedua telapak tangan. Ini yang menjadi ketentuan kita saat ihram. Lalu kemudian yang kedua yakni wukuf. Wukuf dalam bahasa berarti diam ya, atau hadir, sekedar hadir saja seperti itu ya, menurut bahasa, sekedar diam. Nah, namun di dalam ibadah haji, wukuf ini diartikan sebagai hadir atau wukuf, diam di Arafah tempatnya,
pada saat tanggal 9 Zulhijjah ba'da zuhur tepatnya, hingga terbenam matahari atau terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, jadi besoknya ya. Nah, wukuf ini juga ada yang mengatakan bahwa cukup hadir sejenak di antara masa tersebut. Wukuf ini disunahkan kita untuk memperbanyak zikir, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan istighfar, astagfirullahaladzim. Disunahkan juga untuk tidak melakukan pembicaraan yang kurang berguna ya. Dan juga kita disunahkan untuk bersikap tadarru. Tadarru ini berarti merendahkan diri kepada Allah, dan juga bersikap ilhah ketika kita berdoa atau kita merengek ya. Ini disunahkan. Berdoa sambil merengek di Arafah ini ketika wukuf disunahkan. Nah, yang selanjutnya, rukun yang ketiga adalah tawaf. Nah, tawaf ini ada yang tawaf wajib, ada yang tawaf sunnah. Tawaf ini diartikan adalah berputar ya, seperti apa yang sering kita lihat ketika melihat gambar Ka'bah ya. Ada banyak orang yang mengelilingi Ka'bah tentu dengan niat tawaf yang dilakukan yang dilakukan harus dengan menutup aurat dan suci dari segala hadas ya. Sebanyak 7 kali putaran, diawali dan juga diakhiri di Hajar Aswad, salah satu spot di Ka'bah, dan dilakukan juga berlawanan dengan arah jarum jam ya, dengan posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri badan kita. Tawaf ini terbagi menjadi 3 ya. Ada tawaf qudum ketika kita tiba di Makkah, lalu kemudian ada tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini harus kalian pahami ya, karena memang tawaf ifadah juga nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, tawaf qudum yang ketika kita tiba di Makkah lalu kita akan melaksanakan tawaf. Nah, ini dilakukan ketika jemaah haji baru tiba di Makkah, ini dinamakan tawaf qudum. Lalu yang kedua yakni tawaf ifadah. Nah, tawaf ini dilakukan setelah kita melempar jumroh ya, jumroh Aqobah, dan ini merupakan tawaf yang wajib sebagai rukun di dalam pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana misalkan kalau kita meninggalkan tawaf ifadah ini, otomatis tawafnya atau hajinya tidak sah, karena memang tawaf ifadah ini merupakan rukun dari haji. Maka ketika rukun ditinggal, salah satu saja ditinggal, maka proses atau ibadah hajinya tidak sah begitu ya. Dan yang ketiga yakni tawaf wada, yakni tawaf perpisahan bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Selain dari ketiga ini ada juga tawaf sunnah ya. Apabila kita memasuki Masjidil Haram, disunahkan melakukan tawaf juga sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid ya. Nah, lalu yang selanjutnya yakni sa'i. Sa'i ini berarti berlari-lari kecil atau berjalan antara Bukit Safa dan Marwah ya. Sa'i ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran, berawal dari Bukit Safa tadi ya, berakhir di Bukit Marwah, yang mana harus dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf qudum. Nah, sa'i juga kita ketika melaksanakan sa'i harus dijalani dengan jarak yang sempurna ya. Artinya kita pastikan bahwa jarak yang kita lalui ini tepat gitu ya. Lalu dilakukan di tempat sa'i dan juga
sahnya sa'i ini tergantung kepada sahnya tawaf kita ya, yakni tawaf ifadah atau tawaf kudum sebelumnya. Nah, bagaimana dengan orang yang mohon maaf ya, sa'inya menggunakan kursi roda gitu ya, tidak bisa berjalan? Beberapa ulama berpendapat bahwasannya rodanya ini harus menyentuh anak tangga ya, yang ada di bawah Bukit Sofa. Nah, sedangkan ketika ada di Bukit Marwah ini cukup memasuki bangunannya satu. Bagi orang yang melaksanakan sa'i dengan kursi roda, ini adalah rukun haji. Dan yang selanjutnya yakni tahallul. Tahallul berarti mencukur rambut ya, mencukur rambut kepala minimal 3 helai. Namun disunahkan bagi laki-laki mencukur sampai gundul ya, botak habis. Akan tetapi bagi perempuan hanya menggunting ujung rambut saja ya, kira-kira 1 jari. Nah, ini tahallul dalam arti mencukur. Adapun tahallul di dalam haji ini terbagi 2 ya, yang harus kalian ketahui. Yang pertama yakni tahallul awal dan tahallul tsani. Apa itu tahallul awal dan tsani? Nah, jadi seperti ini ya. Pada slide di sebelah kiri, bahwasannya rangkaian kewajiban haji ini ada 3 ya. Yang utama ya, yang disebut sebagai pekerjaan utama di dalam haji. Yang pertama yakni melontar jumrah Aqobah ya pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu kedua bercukur. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Nah, dari ketiga pekerjaan ini akan didapati 2 macam tahallul. Yang pertama tahallul awal, yakni kita telah melakukan 2 dari ketiga pekerjaan yang di samping ini. Kita terbebas dari semua larangan selama ihram ya, kecuali berjima, mukadimahnya, atau nikah atau menikahkan ya. Nah, ini adalah tahallul awal. Yang kedua yakni tahallul tsani, yakni kita telah mengerjakan ketiga-tiganya, maka larangan dalam ihram telah dibebaskan. Dan begitu juga dengan rangkaian ibadah haji telah kita selesaikan. Nah, ini yang disebut dengan tahallul dalam haji. Dan yang terakhir adalah tartib ya, tertib tersusun. Misalkan seperti mendahulukan ihram dan wukuf dari seluruh pekerjaan haji. Ihram dulu, lalu kemudian wukuf. Terus misalkan mendahulukan tawaf ya, dari sa'i jadi tawaf dulu sebelum sa'i, kecuali cukur dan tawaf ifadah tadi ya, 2 dari 3 tadi ya menurut Bapak itu. Nah, ini adalah rukun dari ibadah haji. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis haji. Dari segi pelaksanaannya ternyata ibadah haji ini ada 3 jenis ya. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Haji tamattu ini biasanya dilakukan oleh jamaah asal Indonesia ya. Jadi haji tamattu ini melaksanakan umroh dahulu lalu kemudian haji. Namun jenis ini mewajibkan jamaah untuk membayar dam ya, atau berpuasa 10 hari. Itu memilih ya, mau membayar dam atau berpuasa. Berpuasa 10 hari, 3 harinya di Mekah atau di Tanah Suci, 7 harinya di tanah air di Indonesia. Yang kedua yakni haji ifrad. Kalau haji ifrad ini kebalikan dari haji tamattu, yakni melaksanakan haji terlebih dahulu lalu kemudian umroh. Nah, jenis ini tidak dibebankan dam. Yang ketiga yakni haji qiran, jadi melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Dan ini mewajibkan jamaah untuk memotong hewan kurban. Nah, ini adalah jenis haji yang harus kalian ketahui. Ada haji tamattu, ifrad, dan qiran. Lalu mengapa kita harus melaksanakan ibadah haji? Nah, ternyata di dalam berhaji ini ada keutamaan-keutamaan. Yang pertama adalah
haji ini merupakan amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya tentunya, setelah berjihad di jalan Allah, lalu kemudian haji yang mabrur ya. Lalu keutamaan haji yang kedua yakni haji ini serupa dengan jihad ya. Di dalam hadis ya, berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang intinya bahwa jihad yang lebih baik dan indah yakni berhaji, tentu dengan haji yang mabrur. Nah, sekarang harus kita ketahui dulu apa itu haji mabrur. Haji mabrur ini adalah misalkan kita sebelum berangkat ke berhaji ini memiliki sifat-sifat yang kurang baik, suka gibah, suka meninggalkan sholat fardu, atau kurang melaksanakan zakat. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah haji, sekembalinya kita di Indonesia, perilaku kita yang tadi asalnya gibah, tidak melaksanakan sholat, menggunjing orang lain, mengadu domba orang lain, itu hilang seketika. Nah, orang yang demikian itu maka dipastikan hajinya mabrur, karena memang mabrur ini adalah orang yang melaksanakan haji dan kembali ke tanah air ini perilakunya berubah menjadi lebih baik. Ini adalah paling utama dari haji, yakni haji mabrur ya. Dan yang ketiga yakni haji ini dapat menghapus dosa ya. Diriwayatkan dari Ammar bin As, Rasul bersabda, tidaklah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan keadaan sebelumnya, begitu hijrah juga menghapuskan apa yang sebelumnya, dan juga berhaji menghapuskan apa yang sebelumnya, yang berarti dosa. Nah, yang keempat yakni pahala haji ini dibalas Allah dengan surga. Diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari bahwasanya Rasul bersabda, umroh kepada umroh ini menghapus dosa yang terdapat di antara keduanya ya. Sedangkan haji yang mabrur tadi yang dapat merubah kita dari keadaan sebelumnya, dari yang asalnya negatif ke positif, tidak ada ganjaran lagi selain surga. Nah, ini adalah keutamaan haji tentu yang kita harapkan. Semoga kita dapat melaksanakan haji, seluruh anak cucu kita nanti dapat melaksanakan haji. Demikian yang dapat disampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.